semua, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya Karina mohon izin untuk lepas masker dulu ya. Di sini Karina mohon maaf atas keterlambatan live ini karena adanya beberapa kendala. Jadi gimana nih kabar kalian semua selama masa pandemi COVID-19 ini? Nggak kerasa ya, udah 8 bulan lamanya kita dianjurkan untuk tetap stay at home. Tapi kalian semua jangan patah semangat ya. Nah, kali ini aku bakal nemenin kalian dalam acara live Instagram part 4 yang sekaligus menjadi part terakhir dari semua live Instagram serangkaian Hari AIDS Sedunia tahun 2020. Oke, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, alangkah baiknya kita mulai dengan doa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Karina Sukmaningrum, kalian bisa panggil aku Karina. Kali ini aku berkesempatan untuk menjadi host di acara live Instagram part 4 serangkaian Hari AIDS Sedunia tahun 2020 dengan tema Global Solidarity, Share Responsibility. Nah, untuk live kali ini kita akan membahas tentang hal yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Apa ya? Nah, jadi topik kali ini adalah sehat dan selamat di masa pandemi. Tapi kali ini aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama salah satu alumni dari PMR Wilas Mansa Singaraja, Kak Adiatma. Halo Kak Adiatma. Halo, selamat malam buat Karina. Iya, jadi terima kasih sebelumnya kakak udah menyempatkan untuk ikut dalam sharing session kali ini. Jadi sebelumnya bisa disapa dulu ya kak, teman-teman yang ada di rumah. Oke, baik, selamat malam buat teman-teman yang ada di rumah, siapapun itu, baik dari remaja maupun sampai orang tua ya, mungkin nonton live Instagram ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan kita tetap dapat beraktivitas dalam masa pandemi COVID-19 ini. Oke Karina, lanjut aja nih. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke inti live-nya, Karina mohon izin untuk membacakan CV dari Kak Adiatma karena tak kenal maka tak sayang. Oke, silakan Karina. Oke, jadi untuk nama lengkap Made Adiatma Prawiranata Kusuma, tempat tanggal lahir Singaraja 23 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, telepon 085 739 640009. Email adiatma01@gmail.com. Alamat Jalan Pulau Obi Gang Melon nomor 3 Singaraja, Bali. Untuk pendidikan, bersekolah di SD Negeri 3 Banjarjawa dari tahun 2001 sampai 2007. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Singaraja dari tahun 2007 sampai 2010. Setelah itu bersekolah di SMA Negeri 1 Singaraja dari tahun 2010 sampai 2013. Kemudian melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Udayana pada tahun 2013 sampai 2017. Dan selanjutnya ada S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Untuk pengalaman kerja yang pertama, sebagai Asisten Peneliti Development and Application of an Integrated Travel Health Surveillance and Information System at Destination dari bulan Juli sampai November 2017. Selanjutnya ada Community Organizer Program Get Up Speak Out atau GUSO PKBI Bali dari bulan Juni 2017 sampai dengan Maret 2018. Selanjutnya ada Safety Officer Site Sudirman Hill PT Jaya Teknik Indonesia dari bulan Maret 2018 sampai dengan Juli 2018. Selanjutnya ada analisis data bagian PPRA Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dari bulan November 2017 sampai dengan Februari 2019. Dan yang terakhir ada Media and Networking Staff Tobacco Control Support Center Indonesia Public Health Association dari bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang. Oke, jadi itu tadi CV dari Kak Adiatma. Dan bagi teman-teman yang sedang menyaksikan live Instagram ini, kalian jangan lupa untuk mengisi link Google Form yang ada di bio Instagram ini. Karena nantinya data teman-teman akan diundi dan berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Jadi meskipun ini adalah live terakhir kita, kalian harus tetap stay tune ya, karena di sini akan
karena di sini kita akan sharing materi-materi yang tentunya bermanfaat dan sesuai banget sama kondisi kita saat ini. Oke, kita balik lagi ke Kak Adiatma. Halo Kak Adiatma. Halo Gimana Karina, nih kabarnya Kak? sehat-sehat. Karina gimana di Bali kabarnya? Iya, sehat juga Kak. Jadi kita lanjut aja nih Kak ya ke inti live-nya. Jadi untuk mengawali Oke. Q&A ini, boleh dong Kak Adiatma sharing-sharing sedikit terkait bagaimana sih sehat dan selamat di masa pandemi ini? Oke, baik, thank you Karina. Jadi sesuai topik live kita pada hari ini yaitu terkait sehat dan selamat di masa pandemi. Tapi mungkin di awal aku akan menekankan dua hal ya. Yang pertama yaitu terkait sehat dan juga selamat. Nah, untuk sehat sendiri mungkin di kebanyakan orang beranggapan bahwa ketika fisiknya tidak sakit itu artinya sehat. Padahal pada dasarnya berdasarkan definisi dari WHO, sehat itu ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu ada aspek fisik, psikologis, dan juga sosial. Ketika salah satu daripada 3 aspek itu terganggu, maka tidak dapat dikatakan sehat. Jadi sehat itu harus sehat baik secara fisik, kemudian secara psikologis maupun secara sosial. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait selamat. Nah, apa itu selamat? Di mana berdasarkan Kamus KBBI Indonesia, di mana selamat itu ada kondisi bebas dari suatu bahaya, bencana, ataupun malapetaka. Nah, ketika sehat dan selamat ini mampu bersinergi dalam prakteknya, itu akan menciptakan suatu produktivitas, baik dalam produktivitas kerja maupun produktivitas hidup. Nah, di dalam masa pandemi ini tentunya sehat dan selamat ini sangat kita butuhkan. Mengapa hal itu sangat dibutuhkan? Karena jika kita ingin terbebas dari COVID, ya kita harus sehat. Dan juga kita harus selamat, seperti itu ya. Mungkin nanti lebih jelasnya akan sambil kita tanya jawab aja, karena kalau emang dibahas satu persatu ini memang cukup luas. Jadi dari pertanyaan nanti aku feedback, jadi kita bisa sama-sama saling mengisi seperti itu. Oke Karina, mungkin itu aja penjelasan singkat dari aku, bisa kita lanjut ya. Iya, oke, jadi tadi itu penjelasan dari Kak Adiatma dan sekarang kita akan lanjut ke sesi Q&A atau question and answer. Jadi di sini Karina udah punya beberapa list pertanyaan dan teman-teman semua, Karina ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia untuk mengisi question box di akun ini. Jadi langsung aja nih Kak, mulai dari pertanyaan yang pertama ada dari @eriza.priyanka07. Halo Kak, mau tanya gimana nih tips sehat di masa pandemi ini? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya dari Erisa ya tadi ya. Iya Kak. Jadi pertanyaannya cukup menarik, yaitu bagaimana cara atau tips dalam tips sehat di saat pandemi. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini memang kita sebagai manusia ya benar-benar diuji. Karena di mana biasanya kita mampu beraktivitas dengan sebebas-bebasnya tanpa batas, tapi di pandemi COVID-19 ini harus ada batasan. Nah, untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, tentunya yang harus pertama kita lakukan adalah 3M. Nah, ini mungkin sudah dihimbau oleh pemerintah, telah disebarluaskan oleh pemerintah. Apa itu 3M? Nah, 3M itu yang pertama yaitu kita harus tetap memakai masker ketika kita berpergian, kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan ketika kita memasuki atau setelah memasuki dan keluar dari suatu tempat, atau memegang benda yang dipegang juga untuk khalayak umum. Dan tentunya yang terakhir yaitu menjaga jarak. Kenapa menjaga jarak penting? Untuk menghindari adanya transmisi virus dari satu orang ke orang yang lain. Nah, selain 3M, tidak cukup 3M aja nih teman-teman untuk menjadi sehat di masa pandemi, tapi juga kita harus memperhatikan hal seperti misalnya yang pertama yaitu kita harus menjaga pola makan, karena apa yang kita makan itu sangat berpengaruh dengan kesehatan tubuh kita. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini kita harus makan yang sehat dan bergizi, dan tentunya itu mampu mencukupi asupan nutrisi dari tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua, selain makanan yang sehat dan pola makan, yaitu kita perlu mengendalikan stres. Kenapa kita perlu mengendalikan stres? Karena memang pandemi COVID-19 ini cukup membuat beban bagi diri kita. Di mana yang awalnya kita bebas untuk berpergian, bebas untuk berlibur, tapi pada pandemi COVID-19 ini kita menjadi terkurung
di dalam rumah atau di dalam satu ruang, sehingga gerak kita terbatas dan tentunya akan membuat hidup kita stres seperti itu tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini sangat penting. Jadi aktivitas fisik tidak harus teman-teman berolahraga di tempat gym atau di tempat-tempat sarana olahraga lainnya, bisa melakukannya di rumah dengan hal-hal atau olahraga yang simple dengan memanfaatkan pekarangan rumah, atau mungkin bagi yang kos bisa memanfaatkan kamar tidurnya ya. Jadi sekreatif mungkin didesain untuk bisa berolahraga atau beraktivitas fisik. Nah, kemudian yang kelima yaitu kita perlu meningkatkan konsentrasi. Karena di saat kita di masa pandemi COVID-19 ini, saya sering melihat bahwa konsentrasi dari seseorang sering menurun. Jadi apa-apa cepat marah, atau mungkin karena konsentrasinya yang rendah ini bisa juga berakibat fatal bagi individu atau bagi orang tersebut. Kemudian sehat selanjutnya yaitu jangan lupa untuk berdoa, karena bagaimanapun untuk diberikan kelancaran kita harus tetap berdoa, meminta perlindungan dan juga meminta kesehatan. Nah, dan yang terakhir yang paling penting yaitu wajib mengatur pola tidur, di mana kalau bisa di masa pandemi COVID-19 ini jangan banyak-banyak bergadang. Nah, kalau bisa manfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin agar imun tubuh kalian juga terjaga dengan baik atau stabil, seperti itu. Mungkin itu aja nih Karina untuk sehat tipsnya di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Ini ada pertanyaan dari @kd_jayanta. Pertanyaannya itu, bagaimana sih cara ngatasin stres karena saat pandemik banyak sekali hal yang dipikirkan? Waduh, ini relate banget sih sama kita-kita semua. Oke, baik. Nah, untuk mengelola stres ya, mungkin di masa pandemi COVID-19 ini memang di semua individu itu mengalami stres ya. Baik dari anak-anak mungkin yang biasanya belajar di sekolah, bertemu teman-temannya tiba-tiba harus via Zoom seperti itu ya. Apalagi anak SD yang biasanya dunianya notabene bermain, apalagi anak TK. Nah, kemudian juga remaja-remaja yang biasanya sering hangout gitu ya, kalau setiap malam minggu atau weekend atau mungkin tiap hari jalan-jalan akhirnya terbatasi. Begitu juga dengan orang-orang tua yang biasanya mobilitasnya tinggi namun harus terbatasi di masa pandemi COVID-19. Nah, aku ada beberapa tips nih untuk mengelola stres di masa pandemi COVID-19 khususnya untuk remaja, karena di sini kan anggota PMR Wilayah Semansa juga anak-anak remaja kan, tentunya ini relatif banget buat kalian. Nah, yang pertama apa sih yang harus perlu kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita wajib mengelola emosi. Mengelola emosi ini adalah kunci bagaimana kita mampu mengelola stres. Ketika emosi kita mampu kita redam, ketika emosi kita mampu kita buat stabil, itu akan sangat baik bagi kondisi tubuh atau psikis kita. Caranya bagaimana? Kita bisa dengan misalnya yoga, kemudian mendengarkan musik, itu adalah hal-hal simpel untuk mengelola emosi kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu di masa pandemi COVID-19 ini, kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, berdamai di sini, kita harus tahu nih teman-teman, kita harus tahu sejauh mana kemampuan kita, kemudian apa keterbatasan kita, kemudian apa kelemahan atau mungkin apa kekuatan yang kita miliki. Dengan kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan misalnya ketika kita stres. Entah itu ada juga melakukan seperti salah satu cara mengelola stres kita, di mana yang biasanya pikiran kita penuh dengan masalah. Ketika berolahraga, seluruh peredaran darah maupun hormon-hormonnya akan bekerja dengan baik sehingga stres dapat diredam atau dapat diredakan. Kemudian yang paling penting juga perhatikan pola makan, karena kita perlu memakan makanan yang banyak mengandung antioksidan di kala masa pandemi COVID-19 ini, karena antioksidan ini juga mampu meningkatkan atau meningkatkan hormon yang nantinya mampu meredakan daripada stres itu sendiri. Nah, kalau secara garis besar memang stres ini dipengaruhi oleh 3 faktor ya kalau kita jabarkan. Jadi stres ini bisa dapat disebabkan oleh faktor individu sendiri, kemudian bisa disebabkan oleh faktor daripada eksternal individu dan juga faktor daripada lingkungan. Jadi untuk mengelola stres seperti yang aku sudah katakan tadi,
mungkin teman-teman bisa lakukan itu di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti itu, Karina. Oke, thank you Kak. Jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari @alexchandra.1. Kak, mau nanya dong, kegiatan positif apa saja yang bisa kita lakukan selama masa pandemi? Oke, kalau kita berbicara tentang, thank you ya sebelumnya buat Alex atas pertanyaannya. Memang ini menarik sekali terkait aktivitas apa nih yang bisa kita lakukan selama pandemi. Nah, aktivitas menarik ya, ini sebenarnya tergantung dari teman-teman sendiri ya. Kalau misalnya nih, contohnya kalau aku selama pandemi COVID-19 ini kebetulan kan lagi WFH, jadi work from home. Jadi ini aku hampir tiap hari nih ada di kos, bosen banget. Tapi untungnya aku juga punya hobi yang menarik, misalnya aku suka nyanyi nih. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang suka nyanyi juga, mungkin bisa cover-cover lagu, kemudian atau mungkin ada yang hobi main TikTokan, itu salah satu cara untuk membuat hal yang menarik. Tapi jangan sampai TikTokan 24 jam, yang ada kaku badan semua ya. Kemudian selain aktivitas misalnya bernyanyi juga, kita bisa, kalau punya hobi memasak juga bisa. Jadi untuk melakukan hal-hal menarik di masa pandemi COVID-19 ini, kalian bisa menyalurkan hobi-hobi kalian, atau mungkin kalian punya bakat terpendam bisa kalian lakukan. Nah, misalnya suka menulis, mungkin di pandemi COVID-19 ini kalian akan banyak menemukan inspirasi. Atau mungkin kalian suka untuk traveling, seperti itu kan. Sekarang sudah banyak nih virtual tour kayak gitu. Kalian bisa ikutin virtual tour yang diadakan oleh kementerian-kementerian terkait tentunya. Jadi jangan biarkan diri kalian terlena atau menjadi malas ya karena pandemi COVID-19 ini, karena pada dasarnya banyak sekali hal-hal kecil yang ada di sekitar kita yang menarik nih untuk dilakukan di masa pandemi COVID-19. Seperti misalnya nih, nonton nih live daripada Instagram ini juga hal menarik, karena kita bisa menambah ilmu nih dari pembicaranya maupun dari sharing kita teman-teman di sini PMR Wirasmanta. Dan juga kalian bisa ikut webinar-webinar, apalagi nanti kalau nggak salah ada acara WAD ya di tanggal 1, itu juga bisa jadi salah satu cara untuk mengisi waktu dengan hal yang menarik di masa pandemi COVID-19 ini, Kak. Oke, itu aja mungkin dari aku, Karina. Memang banyak banget hal-hal menarik yang bisa kita lakukan. Oke, Kak. Jadi ini selanjutnya ada pertanyaan dari @vivinh_05. Gimana sih caranya ningkatin mood untuk memulai hidup sehat? Waduh, gimana nih Kak? Wow, ini sebenarnya tamparan nih bagi saya. karena juga males banget ya. Jadi olahraga itu benar-benar berat sih memang ya. Mood untuk hidup sehat, apalagi ditambah masa pandemi COVID-19. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa COVID-19 ini sebenarnya membawa suatu dampak positif bagi diri kita. Dimana yang awalnya kita mungkin kurang aware yang dengan namanya PHBS ya. Seperti mencuci tangan, pakai sabun. Mungkin teman-teman ketika berpergian atau datang dari tempat mana jarang sekali ya membersihkan, mencuci tangan, atau mungkin langsung mandi habis dari luar bepergian. Tapi dengan pandemi COVID-19 ini teman-teman jadi lebih aware, sudah paham tentang fungsi daripada cuci tangan itu. Kemudian teman-teman mulai melakukan. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang kecil yang tanpa kita sadari kita mulai menerapkan hidup sehat di masa pandemi. Tapi yang paling penting memang itu adalah niat ya. Bagaimanapun kita merencanakan, bagaimanapun kita memplanning daripada aku nih sekarang mau hidup sehat nih, mau mulai diet, mau mulai makan. Tapi kalau kita tidak memiliki niat dan juga tidak mau mencoba atau merasa, aduh kayaknya aku nggak berhasil udah diet, aduh kayaknya aku nggak sanggup deh buat olahraga lari. Kalau pikiran kalian masih seperti itu, aku rasa sih itu tidak akan berlangsung, tidak akan terjadi gitu ya, kiat-kiat sehat itu. Karena jujur aja dulu, aku ini termasuk salah satu orang yang mungkin bisa dibilang jarang banget olahraga. Apalagi ketika pandemi COVID-19 ini, sempat pulang juga ke Bali, jadi 4 bulan di Bali, itu kayak makan tidur, jadi kayak wow. Ketika balik ke Jakarta terus timbang berat badan, syok banget, ini makin naik nih berat badan.
Tapi makin kesini juga saya makin bingung, aduh makin besar nih gimana. Jadi sekarang juga aku udah coba ikut lari, karena kan sekarang itu banyak banget kayak event-event olahraga yang bisa dilakukan secara online kayak gitu. Jadi itu benar-benar memotivasi saya banget untuk berubah. Ini saatnya saya untuk lebih baik seperti itu. Ini sehat ini memang penting banget, sehat ini mahal banget. Sehat ini juga nggak bisa dibeli dengan uang, ataupun ketika kita telat nih untuk menyadari kesehatan itu akan fatal banget sih akibatnya, Karina. Ya, jadi itu ya teman-teman tips buat naikin mood untuk memulai hidup sehat. Sekarang kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih tanggapan Kakak mengenai berita siswa yang bunuh diri karena kebebani atau terbebani tugas selama belajar online? Wow. Nah ini memang banyak banget ya case, mungkin ada beberapa berita yang memang siswa itu jadi stres karena saya sendiri juga punya keponakan mungkin SD ya, SD kelas 6 dan juga dari SMP. Dia pun sering ngeluh nih ke saya nih, kayak tugasnya banyak lah, kemudian mereka menganggap diri mereka tuh stres dengan tugas-tugas yang ada. Ya sebenarnya tidak, inilah jadi suatu problem sebenarnya untuk yang harus kita perhatikan bersama, karena terkait pembelajaran online ini tidak semua siswa atau tidak semua kalangan itu mampu menjalankannya dengan baik. Tapi sebagai remaja atau sebagai orang tua juga tentunya kita harus tetap memperhatikan anak-anak kita ya. Mungkin untuk usia SD itu mungkin masih butuh perhatian orang tua untuk hal-hal belajar online, tapi saya rasa untuk siswa tingkat SMP dan SMA, kalian kan sudah mulai mengenal diri kalian. Kalian harus belajar mengenal diri kalian, jangan sampai karena belajar online, kalian punya tugas, kalian bunuh diri gitu. Jadi seolah-olah hidup kalian itu tidak berguna, padahal hidup kalian itu memiliki banyak kegunaan seperti itu. Jadi kalian untuk menghindari hal tersebut, sebenarnya kalian itu harus banyak-banyak bersyukur. Itu yang paling penting ya, untuk menghindari terjadinya bunuh diri. Kalian itu harus melihat ke sisi lain seperti itu. Di luar sana banyak orang yang tidak memiliki kesempurnaan seperti kalian misalnya. Mereka tidak punya kesempatan untuk belajar, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menempuh pendidikan. Tapi bagi kalian yang sudah diberikan kesempatan untuk memperoleh pembelajaran, memperoleh pendidikan, tapi jangan sia-siakan karena alasan tugas banyak itu kalian bunuh diri gitu. Itu tuh kayak, wah, pendek banget pikirannya. Bunuh diri itu bukan solusi kayak gitu. Memangnya yakin dengan bunuh diri menyelesaikan masalah kayak gitu kan jadinya. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah ketika kalian merasa diri kalian sudah terlalu capek atau terlalu penuh, apa istilahnya, kayak udah bebelan gitu ya dengan pembelajaran atau dengan tugas, kalian menghela napas sejenak gitu ya kasarnya. Kalian lakukanlah aktivitas-aktivitas yang bisa menurunkan stres tadi, sehingga kalian tidak stres kalian bisa kalian redakan seperti itu. Jadi ambil waktu sejenak lah, pokoknya sediakan waktu untuk diri kalian. Jangan sampai kalian lupa diri, misalnya terus bekerja atau terus mengerjakan tugas gitu. Karena pada dasarnya kalian juga manusia, mempunyai keterbatasan, jadi itu harus diperhatikan untuk diri kalian. Dan satu lagi, bunuh diri itu bukan solusi, dan bunuh diri itu sangat tidak dianjurkan. Oke Kak, thank you jawabannya. Dan sekarang kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kak, kenapa sih kesehatan mental kita itu berpengaruh ke kesehatan tubuh kita, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Oke, kenapa kesehatan mental itu berpengaruh dengan kesehatan tubuh kita? Ya. Nah, ada kesehatan mental itu dapat berpengaruh pada beberapa hormon dalam tubuh kita, yang tentunya hal ini tentu akan berdampak dengan disfungsi daripada hormon-hormon tersebut akan menyebabkan terjadinya masalah pada fisik seperti itu. Makanya yang seperti dikatakan tadi, ketika kita mengalami masalah gangguan dalam fisik kita, maksudnya kita sakit secara fisik, itu
tidak seberapa sakitnya daripada kalian sakit secara mental seperti itu. Karena sakit secara mental itu lebih akan berpengaruh terhadap banyak hal. Akan berpengaruh pada lingkungan kalian, berpengaruh pada fisik kalian. Jadi kesehatan mental ini memang harus benar-benar dijaga seperti itu ya. Di kondisi pandemi COVID-19 ini kita harus memang aware terhadap kesehatan mental kita, sehingga kita mampu untuk berpikir secara jernih, kita mampu bertindak secara baik. Karena kunci dari tubuh kita ini bukan fisik kita, tapi bagaimana kita mampu mengatur mental kita. Itulah jadinya kenapa kesehatan mental itu mampu menyebabkan fisik kita akan merasa lelah. Seperti itu. Oke, thank you Kak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada, nah berhubungan sama yang tadi nih Kak, apa saja gangguan mental yang dapat muncul selama pandemi ini? Oke, gangguan mental ya. Mungkin kalau gangguan mental itu tuh bahasanya agak berat ya, karena gangguan mental itu lebih ke lebih mengacu kepada sindrom. Cuma mungkin yang saya harus garis bawahi di sini lebih ke kesehatan jiwa. Maksudnya kesehatan jiwa itu lebih ke masalah psikisnya, bukan masalah mental dalam artian penyakit-penyakit tertentu. Jadi yang dapat timbul di COVID-19 ini lebih ke masalah psikososial, seperti misalnya fatigue atau kelelahan. Jadi kan memang kita akan merasa lelah dengan semua ini gitu. Yang misalnya yang bekerja awalnya cuma beberapa jam, tiba-tiba menjadi 24 jam, itu salah satu masalah kesehatan jiwa yang bisa terjadi di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu tentu stres. Stres ini memang membawa masalah, dapat diakibatkan oleh COVID-19 ini, karena yang awalnya orang punya lapangan pekerjaan, yang awalnya orang bebas, tiba-tiba harus terkurung di dalam satu ruangan yang seperti saya katakan tadi, itu bisa menyebabkan stres dan akhirnya terjadinya gangguan kejiwaan seperti itu. Tapi jangan sampai hal-hal seperti stres, seperti kelelahan, yang notabene itu belum terlalu jauh ya mempengaruhi kondisi jiwa kalian, itu jangan sampai kedua hal tersebut menyebabkan hal yang lebih parah seperti itu. Ketika kalian sudah merasakan lelah, silakan beristirahat. Ketika kalian merasakan stres, silakan lakukan coping stres seperti itu. Jangan sampai kalian mengalami depresi. Karena ketika kalian mengalami depresi atau stres yang mendalam dan berkelanjutan, itu akan sangat berbahaya, sehingga hal-hal yang tidak kalian inginkan itu bisa terjadi seperti itu. Jadi silakan dari diri kalian pasti tahu yang terbaik buat diri kalian seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada, Kak, siapa sih yang paling berpotensi untuk mengalami stres atau was-was selama pandemi ini? Kalau untuk yang paling berpotensi untuk mengalami stres, kalau menurut aku ya, kalau aku lihat mungkin dari lingkungan sekitar, semua orang itu berpotensi untuk stres. Karena setiap orang itu mempunyai masalah di masa pandemi COVID-19 ini, setiap orang mempunyai hambatan selama pandemi COVID-19 ini, jadi tidak menutup kemungkinan baik dari anak-anak sampai orang dewasa pun dapat stres. Contohnya pada anak-anak SD atau TK yang biasanya belajar melalui offline, yang biasanya mereka bermain dengan teman-teman mereka, tiba-tiba harus via Zoom. Bahkan ada case temanku yang punya anak kelas 1 SD, dia tidak mau ikut belajar Zoom. Karena ya namanya anak kelas 1 SD, baru mulai masuk, mereka belum kenal teman mereka, tiba-tiba muncul di layar-layar anak-anak banyak. Jadi mereka nggak semuanya punya mental yang sama seperti itu. Jadi anak-anak juga bisa mengalami stres. Mungkin ya orang tua harus memahami stres anak itu. Karena kalau anak-anak kan mereka belum tahu bahwa mereka itu ada ini termasuk stres, ini termasuk masalah seperti itu. Jadi orang tua lah yang harus mengenali stres untuk di anak-anak. Kemudian untuk remaja nih, contoh stresnya di masa pandemi COVID-19 ini, remaja kan aktif banget. Seperti contoh teman-teman PMR Wira Semansa yang sebelumnya mungkin banyak banget ada kegiatan secara
offline tiba-tiba harus nggak boleh nih, harus online. Pasti kalian juga bosen banget di rumah, yang biasanya kalian bisa ketemu sama teman-teman kalian, saling kasarnya saling bantu-membantu melakukan suatu kegiatan, tiba-tiba sekarang benar-benar via online, karena tidak selamanya online itu mampu menyelesaikan masalah seperti itu. Kemudian bagi orang tua nih atau orang yang mungkin sudah bekerja, pada pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan mata pencariannya dikarenakan memang banyaknya terjadinya perekonomian negara kita yang juga sedang tidak stabil, sehingga banyak yang mengalami PHK seperti itu. Itu juga salah satu stres yang berdampak, yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Jadi memang siapa yang paling berdampak ya semua orang dampak dari pandemi COVID-19 ini. Seperti itu, Karina. Oke, jadi yang paling berpotensi untuk stres di masa pandemi ini setiap orang ya Kak, baik anak-anak maupun Iya. dewasa. Iya, siapapun itu individu bisa berpeluang untuk stres. Oke, jadi sekarang Karina lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apa sih pertolongan pertama untuk orang yang mengalami gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan. Nah, sebenarnya terkait gangguan kecemasan, kemudian ada stres, cemas, depresi, itu sebenarnya beda-beda tipis. Jadi awalnya kita sebenarnya cemas, kemudian bisa dari kecemasan yang berkelanjutan bisa menyebabkan stres, kemudian dari stres yang terus-menerus terjadi itu bisa menyebabkan depresi. Jadi ini sebenarnya cemas. Cara kita untuk mengatasi cemas ini adalah kita harus tahu kenapa kita cemas. Kita harus menjadi sumber dari masalah itu. Ketika kita tahu sumber dari masalah itu, misalnya nih, aku cemas karena aku takut penghasilanku turun di pandemi COVID-19 gitu misalnya. Jadi aku tahu nih ternyata penghasilanku, aku cemas karena penghasilanku. Jadi kita harus mulai berpikir bagaimana caranya untuk menjaga stabilitas penghasilan. Kita harus mencari plan lain. Misalnya kayaknya nih aku harus nyambi nih untuk kerja online, atau mungkin aku menulis-nulis karena aku hobi menulis, bisa menulis terus mengirimkannya ke media atau ke penerbit-penerbit majalah, sehingga aku juga dapat masukan. Jadi kayak gitu. Jadi memang caranya mengatasi masalah kecemasan itu adalah kita harus mencari dulu sumber atau pangkal dari cemas ini. Ketika kita sudah tahu pangkal dari cemas ini, barulah kita bisa menentukan plan-plan selanjutnya yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa semata-mata memberikan judgement bahwa kalau kamu cemas, kamu datang ke psikolog gitu. Oh, nggak bisa. Jadi kita harus cari dulu apa akar masalahnya. Ketika kita sudah tahu akar masalahnya, dari sanalah baru kita susun, oh sepertinya aku harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Kayak gitu, Karina. Oke Kak, jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada cara menghilangkan insecure saat masa pandemi, terutama untuk remaja. Waduh, insecure nih Kak. Insecure ya. Sebenarnya jadi pertanyaan, kepercayaan diri apa nih yang berkurang selama pandemi? Tapi mungkin memang sebagian, aku masih belum paham sih maksudnya insecure berarti kan ada rasa percaya diri yang berkurang di masa pandemi COVID-19 gitu kan. Iya, mungkin karena Cuma aku emang nggak berinteraksi sama orang lain mungkin ya. Oh Jadi, iya, bisa jadi tingkat jadinya kepercayaan karena dirinya berkurang. tidak sering bertemu, jadi Iya. kurang pede seperti itu ya. Iya. Kepedeannya hilang gitu. Ya, jadi untuk mengatasi masalah insecure di masa pandemi COVID-19 ini atau menurunnya kepercayaan diri teman-teman di masa pandemi COVID-19 ini, kalian sebenarnya di rumah bisa mengasah kemampuan kalian gitu. Misalnya nih, kalian merasa tidak percaya diri karena takut ketika pandemi ini berakhir dan juga masuk ke sekolah, kalian nggak berani ketemu orang kayak gitu. Kalian nggak berani bicara sama orang gitu kan. Sebenarnya halnya simple, kalian harus terus, sebenarnya di rumah kalian bisa berinteraksi sama orang tua, atau mungkin sama saudara, sepupu, atau mungkin tetangga terdekat. Maksudnya nggak terus-terusan, maksudnya setidaknya kalian pasti bisa sempat berkomunikasi lah, sehari 2 hari, sekali-sekali itu sempatkan lah untuk kalian berkomunikasi dengan orang lain. Jangan sampai pandemi COVID-19 ini membuat kalian benar-benar menjadikan hal ini hal yang sangat besar dan kalian nggak boleh ketemu siapa-siapa. Bukan seperti itu prinsipnya. Jadi dengan kalian bertemu dengan orang lain di masa pandemi COVID-19, tapi jangan lupa untuk menerapkan 3M.
Seperti mungkin yang teman-teman adik-adik PMR semansa yang kalian lakukan itu pasti ada timnya kan ketika online ini, live Instagram ini. Nah, itu tuh salah satu cara nih untuk meningkatkan kepercayaan diri lagi setelah pandemi COVID-19. Cuma tentunya harus tetap jaga jarak, menggunakan masker dan juga mencuci tangan ketika kalian sebelum atau sesudah berinteraksi seperti itu. Jadi kepercayaan diri itu bisa kalian tumbuhkan. Kalian punya banyak cara untuk hal itu. Misalnya untuk bisa juga melatih public speaking di cermin gitu, itu salah satu peningkatan percaya diri bahwa wah ternyata aku keren nih gitu, nggak ada masalah nih sama hidupku kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri itu, tergantung kembali lagi kemauan kalian kayak gitu. Oke Kak, sekarang kita lanjut, ada pertanyaan lagi nih, gimana sih cara menumbuhkan growth mindset meskipun saat masa pandemi? Meningkatkan apa, Karin? Growth mindset. Oh, jadi di masa pandemi COVID-19 ini emang terkait growth mindset itu adalah hal yang mungkin sering terjadi ya di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk meningkatkan masalah atau pikiran itu, sebenarnya kita jangan terlalu menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai masalah ya, karena yang sering aku lihat atau sering aku lihat di lapangan, banyak banget orang-orang yang aku tuh takut banget sama pandemi COVID-19. Bukan seperti itu gitu. Jadi aku pribadi juga takut ya sama COVID-19, tapi bukan berarti ketakutan itu malah menjadikan hal-hal yang tidak beralasan. Pikiran kita jadi terdoktrin dengan hal-hal ketika aku keluar rumah, ketika aku bertemu orang, aku kan bisa langsung kena COVID, bukan gitu. Berpotensi mungkin ada, cuma ketika kita bisa keluar dengan protokol yang benar, bertemu orang dengan protokol yang benar, tentu hal tertular pandemi COVID-19 ini tentu akan lebih kecil gitu. Memang potensi untuk terkena pasti ada, cuma kan risikonya akan lebih kecil seperti itu ketika kita menerapkan protokolnya. Memang pikiran-pikiran yang kacau misalnya itu karena terlalu terdoktrin, kemudian terlalu panik seperti itu. Jadi ya kendalikan diri kalian lebih banyak membaca informasi, membaca mungkin referensi-referensi terbaru, sehingga kalian tahu sebenarnya COVID-19 itu perkembangannya sejauh ini seperti apa, virusnya itu tingkat penularannya seperti apa yang terjadi, mutasinya seperti apa. Jadi kalian memang benar-benar harus update untuk mengetahui, untuk nantinya mengubah pola pikir kalian. Dan satu lagi yang aku tekankan, jangan sampai pandemi COVID-19 membuat kita tidak bergairah lagi untuk menjalani hidup. Inilah saatnya, ini adalah tantangan, inilah challenge ya COVID-19 ini, tapi gimana caranya kita tetap bergairah di dalam masalah, seperti itu, Karina. Oke Kak, jadi sekarang masih ada satu pertanyaan lagi sekaligus jadi pertanyaan penutup nih Kak. Kak, Oke, bagaimana sih caranya memanajemen stres apabila kita sudah merasa stres di kala COVID ini karena kita tidak bisa kemana-mana dan juga berkegiatan pun dibatasi? Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan untuk manajemen stres itu sebenarnya mirip-mirip ya sama yang sudah di awal-awal yang aku katakan tadi, bahwa ya namanya manajemen itu berarti ada suatu pola atau bagaimana cara kita mengatur stres kita. Nah, dalam hidup itu kita nggak boleh nggak stres sama sekali. Kita wajib stres. Kalau tidak ada stres itu tidak ada yang namanya pergolakan emosi di dalam tubuh kita. Tapi stres itu harus sesuai dengan kadarnya, harus sesuai dengan kapasitasnya, jangan sampai berlebihan. Nah, cara memanajemen stres agar stres kita atau emosional kita stabil, ya tentu dengan melakukan hal-hal positif yang seperti saya katakan tadi, dengan mengatur pola tidur, dengan mengatur pola makan, dengan mengatur aktivitas fisik, itu pasti akan mampu mencegah terjadinya stres yang berkelanjutan. Jadi manajemennya yaitu gimana kita mampu mengatur faktor-faktor yang menyebabkan stres tersebut. Jadi kita mampu mengaturnya dengan baik sehingga stres itu akan terhindar. Seperti itu, Karina. Oke Kak, jadi sekarang pertanyaannya udah, dan sekarang Karina mau dong Kak Adiatma buat sharing-sharing tentang pendidikannya.
Misalnya kayak kenapa sih bisa tertarik ke bidang kesehatan masyarakat, Kak? Bisa sharing-sharing. Oke, jadi aku sharing sedikit nih kenapa aku bisa di kesehatan masyarakat akhirnya ya. Jadi Iya, Kak. sebenarnya awal-awal aku di kelas 3 SMA nih ya, aku nggak ada kepikiran banget nih untuk masuk Kesmas karena aku nggak terbesit Kesmas itu apa gitu. Jadi dulu tuh aku cita-citanya pengen ke kuliah di teknologi pangan ya. Jadi itu ada kultur, ada membuat persilangan genetika tuh apa tanaman kayak gitu kan, makanan ya, itu bayanganku seperti itu dulu. Tapi tiba-tiba ternyata waktu tidak, nasibnya tidak ke situ gitu ya kasarnya. Jadi akhirnya aku diterima di kesehatan masyarakat Udayana. Nah, milih jurusannya pun aku nggak ambil pusing ya waktu itu ya, kayaknya aku pengennya kampus yang ada di kota kayak gitu dulu, pengennya kampus Udayana yang ada di Sudirman. Ya udah cuma kesmas aja nih, kalau dokter aku memang nggak ada cita-cita buat jadi dokter kayak gitu kan. Kalau jadi perawat, aduh mager banget nih jadi perawat, kayaknya mentok-mentok di rumah sakit kerjanya gitu kan. Aku pengen di bidang kesehatan cuma nggak semerta-merta di rumah sakit kayak gitu. Akhirnya udah setelah mencari referensi, oh ya udah kesmas gitu. Nah, ketika belajar di kesmas pun ternyata nggak sesempit yang aku bayangkan gitu. Kesehatan masyarakat itu apa gitu? Ternyata kesehatan masyarakat itu memang science, social science kayak gitu ya. Kita belajar sains, kita juga belajar ilmu sosial. Jadi di Kesmas ini kita benar-benar banyak belajar tentang bagaimana kita memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan secara komunitas. Jadi intinya Kesmas ini belajar komunitas, bagaimana mensejahterakan, menyehatkan komunitas. Nah, kebetulan jadi di Kesmas ini ada peminatan lagi, jadi ada 9 peminatan. Jadi ada concern ke epidemiologi yang khusus. Nah, sekarang nih di COVID untuk data-data itu ahlinya tuh orang epidemiologi. Mungkin sekarang mulai terkenal ya di TV-TV epidemiologi, pakar epid kayak gitu. Dia itu akan mempelajari perjalanan penyakit. Nah, kemudian ada juga peminatan statistik. Statistik ini nggak beda jauh sebenarnya sama COVID, dia berhubungan dengan masalah data kesehatan. Nah, kemudian ada kesehatan lingkungan, tentunya terkait AMDAL atau izin kualitas lingkungan. Nah, kemudian ada kesehatan ibu dan anak, kemudian juga ada promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini mungkin memang paling banyak dijumpai karena yang namanya promosi kesehatan itu akan turun ke lapangan atau ke masyarakat. Dan juga banyak ada tenaga kesehatannya di puskesmas. Nah, kemudian ada juga namanya administrasi kebijakan kesehatan kalau di Kesmas. Jadi dia lebih berhubungan dengan rumah sakit. Jadi seperti administrasi di berkas-berkas di rumah sakit. Kemudian ada lagi yang namanya gizi kesehatan masyarakat. Nah, tentunya kalau gizi kesehatan masyarakat itu bagaimana mengatasi permasalahan gizi yang ada di masyarakat secara komunitas. Nah, sedangkan untuk aku sendiri, aku konsentrasinya lebih ke keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kenapa aku ngambil keselamatan dan kesehatan kerja? Karena menurutku itu yang paling keren sih dari Kesmas gitu ya dulu bayangannya ya. Karena kayak K3 ini tidak serta-merta ruang lingkupnya itu bekerja di rumah sakit atau di dinas pemerintahan. Karena setelah aku pelajari ternyata K3 ini bisa kerja di pertambangan, bisa kerja di perminyakan, bisa kerja di konstruksi, bisa juga kerja di manufaktur atau pabrik-pabrik. Jadi itu menurutku keren banget gitu kalau bisa mengimplementasikan atau bisa bekerja di tempat-tempat itu yang aku bayangkan. Jadi sampai sekarang pun akhirnya aku concern mendalami dan melanjutkan studi S2 aku di UI untuk magisternya di keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ternyata nggak sampai situ nih perjalanannya. Ternyata di K3 itu ada lagi spesifikasi peminatan, ada konsentrasi lagi, ada yang namanya terkait keselamatan kerjanya, ada juga yang terkait kesehatan kerja, ada juga yang terkait hygiene industri dan juga ergonomi, ada juga yang terkait insiden atau lebih fokus ke kecelakaan kerja seperti itu. Nah, jadi waktu itu untuk tugas akhirku aku fokusnya ke kesehatan kerja. Jadi kemarin itu tentang kelelahan kerja. Jadi untuk kelelahan kerja dan stres kerja seperti itu. Jadi concernnya memang untuk studi S2 lebih ke stres dan juga ke kelelahan kerja. Seperti itu Karina. Mungkin Karina bercita-cita jadi apa nih Karina? Mau kuliah gimana nih? Atau mungkin mau ke sekolah kedinasan atau langsung bekerja gimana Karina?
Kalau Karina sih kayak masih abu-abu gitu ya, rencananya sih mau cari sekolah kedinasannya, doain aja deh Kak. Oke, semoga semoga tercapai ya di Karina. Iya. Nah, jadi Kak, kan kalau misalnya kayak Karina sekarang nih udah kelas 12 pasti masih ada aja yang kayak bimbang. Kayak Karina tadi, sebenarnya aku tuh pengen kemana sih, aku tuh pengen kemana sih. Jadi sebenarnya Kakak ada tips atau trik nggak sih buat kita memilih jurusan? Oke, kalau untuk tips dan trik memilih jurusan ya, yang pertama satu, sebenarnya kalian harus mencari passion kalian. Karena dulu tuh aku bener-bener nggak tahu nih passionku. Jadi mumpung mungkin sekarang ini masih ada waktu, kalian harus tahu passion kalian. Kalian tuh sebenarnya pengen jadi apa sih? Kemudian yang kedua itu, kita juga nggak muluk-muluk ya, karena kita kuliah atau studi, itu pasti ujung-ujungnya akan berlabuh ke pekerjaan seperti itu, ingin mendapatkan pekerjaan. Mungkin teman-teman bisa list ternyata jurusan apa nih yang paling banyak atau paling populer di dunia kerja. Itu tidak menutup kemungkinan, karena walaupun saingannya banyak, misalnya contohnya akuntansi nih. Misalnya akuntansi itu memang di mana-mana ada jurusan akuntansi, tapi pada dasarnya di prakteknya atau di lingkungan kerjanya, akuntansi itu banyak dibutuhkan. Jadi balance, ketika kebutuhan banyak dan juga kesediaan banyak, itu nggak masalah daripada jurusannya banyak banget di mana-mana, ternyata di lapangan pekerjaan sedikit dibutuhkan. Tapi jangan mikir ke situ sih, maksudnya jangan mikir ke hal itu. Yang penting yang pertama, kalian harus tanamkan kalian mau seperti apa ke depannya. Kalian harus punya plan dari sekarang, plan jangka pendeknya seperti apa, jangka menengah seperti apa, jangka panjangnya seperti apa, cita-cita yang pengen kalian raih, sehingga kalian mampu step by step, alurnya harus kemana nih, aku harus apa habis ini, aku maunya apa, kayak gitu. Atau mungkin kalian ingin, misalnya perempuan nih, aku pengen pekerjaan yang simple, endingnya biar langsung dapat kerja kayak gitu, ya itu juga prioritas. Misalnya ya udah sekolah kedinasan aja, nanti kan ujung-ujungnya PNS kayak gitu kan. Jadi untuk perempuan mungkin standar PNS itu sudah cukup keren gitulah istilahnya. Mungkin kalau laki-laki beda lagi, dia pengennya jadi kerja di kantoran, jadi ekspatriat muda atau apa, jadi bisnismen, itu beda lagi. Jadi intinya kalian harus kenalin diri kalian mau jadi apa. Jangan sampai kayak aku emang galau banget ya dulu ya. Jadi dulu itu bener-bener mungkin informasinya nggak secanggih sekarang gitu. Kalau dulu aku masih mau nanyanya ke siapa, link sosial media dulu kan nggak secanggih sekarang. Kakak kelas mau tanya-tanya kakak kelas, kita nggak punya kontaknya. Kalau sekarang kan mungkin bisa DM lewat Instagramnya, lewat Twitternya atau Facebooknya mungkin, atau bisa minta nomor WhatsAppnya gitu. Jadi banyak hal yang bisa kalian gali dan banyak hal yang bisa kalian dapatkan di masa teknologi sekarang ini gitu, untuk mendapatkan kemauan dan cita-cita kalian. Oke, jadi makasih Kak Adiatma buat tips and trik memilih jurusannya. Nah, sekarang Karina mau minta kesan dan pesan dong Kak, sebagai narasumber di sini gimana sih? Oke, kesan pesannya sebenarnya jujur aja ya, ketika kalau dilihat dari PMR angkatanku ya, yang di tahun 2012-2013, mungkin PMR sekarang jauh lebih kreatif gitu. Sepanjang berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, PMR semansa itu memang semakin cerdas, semakin kreatif, dan itu aku apresiasi banget sih. Salut buat kalian, karena kalian punya banyak inovasi, punya banyak kreativitas. Salah satunya contohnya acara WAD. Dulu di angkatanku mungkin nggak ada acara WAD. Apalagi sekalian dulu mungkin WAD mulai itu di tahun 2014 atau 2015, 2 tahun setelah aku lulus kalau nggak salah. Nah kalau dulu kan WAD-nya cuma sekali aja gitu, di hari H aja. Tapi makin kesini nih makin keren gitu. Apalagi mulai ada rangkaian acara, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, yang semuanya dibatasi, ternyata kalian masih mampu, masih mau dan kreatif untuk melakukan acara kayak bincang-bincang live Instagram, kemudian nanti ada puncaknya kalau nggak salah ada sejenis webinar dan perayaan untuk WAD. Jadi itu aku apresiasi banget dan luar biasa banget. Pokoknya intinya good job buat kalian.
eh, aku yakin nanti hal ini itu bisa jadi pengalaman, bisa menjadi nilai plus ketika kalian di bangku perkuliahan. Jadi kalian sudah start lebih awal, kalian sudah merencanakan atau merancang suatu kegiatan dari sekarang, dari SMA udah belajar. Aku yakin di kuliahan kalian cuma tidak perlu berat-berat untuk belajar kepanitiaan kayak gitu. Aku yakin kalian bisa dan mampu. Semangat buat PMR Wira Semansa. Semoga terus berkembang, terus meroket seperti itu sehingga mampu menjadi terbaik lah di Indonesia. Bukan lagi di Bali ya, bukan lagi di Singaraja, tapi di Indonesia. Karena aku juga lihat track record kalian untuk lomba-lomba sudah mulai go nasional, itu luar biasa banget. Oke Kak, nah jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan kita udah dijawab sama Kak Adiatma. Jadi gimana nih perasaannya? Pasti pada seneng-seneng kan karena pertanyaannya udah langsung dijawab sama narasumbernya. Oke, jadi di sini juga Karina mau nyampein sedikit kesan dan pesan selama live Instagram kali ini. Jadi Karina mau ngucapin terima kasih sebenarnya sebelumnya buat teman-teman semua yang udah stay dan setia buat nonton live Instagram dari part pertama sampai part terakhir. Part pertamanya ada BMKG dan STMKG, yang kedua ada entrepreneur, yang ketiga case pro, dan yang keempat ini adalah sehat dan selamat di masa pandemi. Jadi Karina berharap kita semua di masa pandemi ini masih tetap bisa untuk menjaga kesehatan dan jangan lupa 3M. Jadi di sini juga Karina mengucapkan terima kasih kepada Kak Adiatma karena udah menemani malam minggu kita dengan informasi yang sangat bermanfaat ya Kak. Oke Karina, sama-sama. Kelihatan banget jomblonya. Ya jadi Karina juga mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dibahas. Jangan khawatir karena kita akan bertemu lagi pada acara puncak perayaan Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember melalui platform Zoom Meeting, dan kalian jangan lupa untuk nonton ya, jangan sampai ketinggalan. Kalian juga jangan lupa untuk mengisi link Google Form untuk mendapatkan door prize di Instagram @pmrwirasmansa.sgr. Dan bagi yang sudah berpartisipasi untuk mengisi link door prize, kalian jangan takut ketinggalan informasi karena setelah acara puncak kami akan mengumumkan pemenang lewat story Instagram pmrwirasmansa.sgr. Oke, jadi langsung saja Karina dan seluruh panitia mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Di sini Karina juga mengucapkan terima kasih bagi kalian yang udah setia buat nonton live Instagram ini dari part 1 sampai dengan part terakhir sekarang. Dan Karina berharap semoga informasi-informasi yang kita sajikan tentu bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekarang kita akan akhiri live Instagram ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.